Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara yang inspiratif, Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. Opop, one pesantren, one product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan one pesantren, one product, sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya sambang ke Trenggalek di sebuah kawasan lereng Gunung Abimanyu. Di sini berdiri sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Hidayatullah. Didirikan pada tahun 1977 oleh Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Maksum. Beliau sekarang sebagai pengasuh di pondok pesantren ini dan sudah memiliki 750 santri. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, pondok pesantren ini saat ini sudah memiliki jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari TK hingga sekolah menengah atas, dan tentunya banyak beragam kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang sudah dijalankan di pondok pesantren ini. Tentunya ini selaras dengan program Gubernur Jawa Timur, Opop, One Pesantren, One Product. Telah hadir bersama kita pemirsa. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah, dan juga Gus Yusuf Al-Hamdani. Beliau adalah Ketua Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah, saya itu kalau sudah bersama Kiai itu tenang hidup ini. Rasanya marem, mudah-mudahan Kiai sehat selalu. Iya, Kiai seorang tokoh masyarakat, tokoh agama di lereng Gunung Abimanyu ini pada tahun 77 merintis pondok pesantren ini. Ceritanya gimana Kiai? Ceritanya begini, ketika masa itu saya masih jejaka, jadi belum kawin. Situasi di Desa Jombok khususnya umumnya di Kecamatan Bule agamanya sangat minus. Dan satu Kecamatan Bule ini masih ada masjid satu, masjid jami. Di Desa Jombok sama sekali belum ada. Nah ya saya prihatin mengumpulkan anak-anak untuk diajari mengaji. Wali murid ingin mendirikan masjid pada tahun 1977 itu saya beri nama berdirinya pondok pesantren. Tapi tidak sekaligus itu menjadi pondok pesantren, masih masjid dan jamaah saja. Tapi sudah ada santri-santri madrasah diniyah yang berkumpul di situ. Alhamdulillah, berkat itu Allah Subhanahu wa taala, dari situlah saya bisa berkembang. Tahun per tahun bisa berkembang sampai sekarang. Dalam perjalanan itu kami mengajak masyarakat dan didukung oleh semua lapisan masyarakat, anak-anaknya disekolahkan ke sini. Masa itu masih madrasahnya dan masih menduduk, belum ada masih mondok. Pulang pergi. Santri kalong. Ya, santri kalong. Sampai tahun 1994. Perjalanan cukup panjang. Sehingga alumni dari itu madrasah diniyah itu
sekarang sudah berkembang di seluruh kecamatan Pule khususnya, dan tetangga kecamatan kita bisa mendirikan masjid-masjid, sehingga sekarang sudah ratusan masjid yang berdiri. Alhamdulillah. Dari dukungan dari alumni-alumni itu, supaya kita mendirikan sekolah-sekolah yang mencukupi kebutuhan hidup, baik dunia dan akhirat. Sehingga pada tahun 1982 anak saya lahir ini, yang pertama namanya Subul Kamdari MSI ini, saya dirikan TK Al-Hidayah 1. Tahun berikutnya bisa dirikan TK Al-Hidayah 2 sampai 5 TK Al-Hidayah, tempatnya berbeda-beda per desa. Di satu kecamatan ya? Satu kecamatan ya. Nah sudah itu tahun 1984 saya dirikan SD Islam. Itu sampai tahun 1994 saya dirikan SMP Islam. Itu di sini belum ada kader yang bisa mengajar SMP itu. Semua kepala sekolah dan guru itu kulak dari Ponorogo. Karena itu punya teman-teman dari Ponorogo. Jadi di sini dan juga ada yang duduk itu sampai berjalan 9 tahun. Mulai punya kader. Sudah kader kita sudah berjalan, dari kader itu kita bisa merintis dirikan SMK. Tahun 2003 ketika menterinya Pak Malik Fajar. Saya datang sendiri ke PDC Malang sana, koordinasi tentang dirikan itu. Dan mulai dari situlah berkembang SMK, juga saya dirikan koperasi pada tahun itu juga. Tahun 2002. Dirikan koperasi pada tahun 1997. Oh, 97 ya. 97. Koperasi berdiri ya. Ya. Baik. Tapi perjalanan koperasi belum mulus. Masih Masya Allah belum ada yang membantu saya, tapi tetap tidak, aparat tetap saya jalankan dan seterusnya. Sekarang mulai dirintis anak saya itu. Alhamdulillah. Dari situlah lalu tahun 2003 bersamaan dengan berdirinya SMK, itu saya dirikan panti asuhan anak yatim dan duafa. Sekarang sudah berjalan juga, alhamdulillah. Santri-santri yang dari jauh ataupun dekat yang kurang mampu dan yatim itu ditampung di pondok sini, dikumpulkan sama santri biasa, tapi datanya data panti, pembiayaan dari panti. Alhamdulillah dukungan dari masyarakat sampai sekarang bisa berjalan terus. Mudah-mudahan lancar ini. Amin. Selanjutnya tahun 2014 itu dirikan MTS jarak jauh. Artinya yang jauh dari sini perbatasan Kecamatan Pule dan Kabupaten Ponorogo, untuk mengembangkan santri yang agak jauh itu tadi. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Tahun 2017 didirikan yang sudah disampaikan, dirintis, dijalankan. Anak saya itu berdiri Madrasah Aliyah. Disitulah perkembangan di pesantren ini. Untuk itu program-program lanjutan itu mulai ditata. Pernah SD saya itu muridnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya satu anak. Tapi sekarang alhamdulillah murid SD Islam ini sudah mengundurkan pendaftaran, menolak sudah. Jadi cukup menerima berapa? 40 anak. Ya. Baik Kiai, dan itu tentunya Kiai sebagai seorang perintis pejuang, mendengar kisah Kiai saya merinding. Betapa Kiai seorang diri pada waktu itu tahun 77 merintis dengan ulet, dengan sabar, telaten sampai hingga saat ini memiliki berbagai jenjang pendidikan. Nah, tentunya pada waktu itu kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi Kiai, dan apa yang menyebabkan Kiai menjadi tetap teguh pada pendirian, harus berhasil mendirikan pondok pesantren ini sampai dengan titik sekarang ini Kiai. Ya, alhamdulillah. Itu gini, tentang berhasilnya saya nggak tahu, karena itu adalah ridho Allah. Namanya di sini sudah hidayatullah, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya jalan terus. Tantangan saya itu tidak punya tanah. Tanah saya hanya cukup masjid dan rumah saya. Itu saja warisan dari ayah saya, tidak punya tanah.
Terus saya buat seperti ini punya rangsangan, dari mana tempatnya? Gak, sehingga saya ini begini. Ini agama Allah, saya dari Allah, akan dicukupi oleh Allah. Sehingga lama-kelamaan kok dada yang tawar tanah, lama-kelamaan ada perkembangan, lalu terus diintis. Ini yang punya tanah ini adalah bos Trenggalek, punya tanah. Itu saya beli dengan cara yang memperhatikan seperti itu. Baik Kiai. Seperti itu. Dan saya juga tertarik ini dengan profil Kiai. Betapa Kiai yang kemudian dari awal fokus di dunia pendidikan, tiba-tiba tahun 1997 kepikiran mendirikan koperasi pondok pesantren, yang mungkin Kiai di tahun itu tidak banyak pesantren yang memikirkan divisi bisnis, divisi usaha yang terpisah dari pesantrennya sebagai lembaga pendidikan, dan itu berwujud koperasi pondok pesantren. Nah, saya ingin tahu kisah tentang Kopontren ini Kiai, tapi tahan dulu, kita saksikan yang mau lewat ini. Baik pemirsa dan sobat Opop dimanapun Anda berada, Pondok Pesantren Hidayatullah yang jauh dari kota Trenggalek, kurang lebih 19-20 kilo dari pusat kota, ternyata ada seorang kiai yang penuh inspirasi di dalam pengembangan pendidikan dan juga dunia usaha. Baik, jangan kemana-mana sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, saksikan program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik pemirsa, masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik pemirsa, sobat Opop dimanapun Anda berada, kita masih di Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek dan kita masih bersama pengasuh Kiai Haji Maksum. Kiai tadi diceritakan bahwa pesantren ini bukan hanya sadar untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga sadar akan pentingnya faktor ekonomi. Terbukti pada tahun 1997, Kiai sendirilah yang menginisiasi berdirinya koperasi pondok pesantren. Waktu itu pendiri dan ketua koperasinya siapa Kiai? Masa itu karena kader kita belum begitu ada, masih saya ketuai sendiri. Langsung Kiai sendiri? Istri saya saja. Masya Allah, ya. Begitu. Karena anak-anaknya masih sekolah semuanya, belum bisa. Baik, dan tentunya sekarang sudah berkembang menjadi berbagai macam usaha-usaha yang dijalankan di bawah pondok pesantren ini Kiai. Baik, saya geser ke Gus Yusuf Kiai. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat nih Gus? Alhamdulillah. Tadi Kiai sudah menyampaikan pada tahun 97 Kiai merintis berdirinya Kopontren. Kiai sendirilah yang menjadi ketuanya. Ini luar biasa. Tidak banyak Gus Kiai yang kemudian sadar bahwa faktor ekonomi ini sangat penting untuk menopang pendidikan di pondok pesantren. Nah sekarang kan generasi penerusnya adalah Gus Yusuf. Mungkin bisa diceritakan Gus tentang koperasi dan wirausaha yang dikembangkan di pesantren ini. Iya. Jadi karena terinspirasi sama beliau tahun 2012 itu saya pulang dari pesantren waktu itu, kemudian melihat pertama waktu itu yang saya lihat ya sisi koperasinya. Karena apa? Daerah kita ya mayoritas dari latar belakang santri itu tidak mampu kan, ekonomi tidak mampu, maka saya melirik koperasinya yang waktu itu kondisinya ya tadi yang beliau aturkan timbul tenggelam. Dan ketika saya memulai 2012 itu kondisi koperasinya ya lagi dalam kondisi di bawah. Sehingga kemudian kita mencoba untuk membangun kembali, mencoba untuk melanjutkan yang sudah fondasi yang sudah diletakkan sama beliau. Akhirnya waktu itu kita mulai untuk mengumpulkan dana dari keluarga. Jadi koperasi kita kembangkan murni dari dana mandiri, bukan
bukan dari dana penyertaan. Dari dana mandiri kita memulai 2012 dari keluarga yang beliau sama ibu, saya, adik terkumpul 5 juta. Dari 5 juta itu kita mulai untuk melakukan simpan pinjam. Simpan pinjam dengan tujuan ya bagaimana orang internal pesantren percaya dulu. Karena waktu itu ya tidak ada sivitas pesantren kita yang punya kepercayaan bahwa koperasi pondok ini bisa jadi penopang ekonomi kan gitu. Betul, Mereka tidak punya kepercayaan itu. Dengan modal 5 juta kita berani untuk menyampaikan sama sivitas para guru yang jumlahnya ada 150 itu. Tahun 2012 2012. 150 guru. 150 guru itu kita tawarkan ke mereka, kita mulai bisa memfasilitasi pinjaman. Mulai 300.000 waktu itu. Dan kemudian inspirasi untuk membuat produk segala macam itu awalnya dari mana, Gus? Situ karena kita kan berpikir kita tidak punya duit. Akhirnya kita kepengen bagaimana mengumpulkan dana mandiri. Dana mandiri diawali dari keluarga dulu. Berawal dari itu mereka kita ajak untuk menyimpan. Untuk menyimpan dari dana yang disimpan, kemudian mulai mengembang, terkumpul. Dana itu kita gunakan untuk membuat produk. Untuk membuat produk, yang produk itu sampai hari ini ada beberapa. Salah satunya songkok ini ya, Gus ya. Bulan kita songkok ini. Namanya songkok Pondok Haya. Haya ini Hidayatullah maksudnya. Oke, Gus. Dan ini bikinan murni dari para santri. Dari para santri. Apa ada hubungannya dengan SMK yang ada di sini, Gus? Korelasinya karena kita punya SMK yang salah satu jurusannya itu busana. Sehingga kita punya tenaga-tenaga yang sudah ahli dalam hal menjahit. Menjahit, betul. Ya, maka kemudian mereka ketika masih nyantri juga ada kegiatan tambahan untuk yang produktif. Ya. Betul. Makanya di sini diproduksi oleh Business Center ya, Gus ya. SMK Hidayatullah. Keren Gus. Dan dalam hal bahan baku, proses pembuatannya ini selama ini tidak ada hambatan yang berarti, Gus. Kalau bahan baku kita agak kesulitan karena kita semua tahu kalau bicara songkok itu yang ada kan dari pesisir utara. Gresik ya. Gresik. Meskipun di Tulungagung itu juga banyak bahan baku konveksi. Jadi kalau produk lain kayak seragam kayak apa kita di Tulungagung. Tapi kalau songkok bahan bakunya dari mana, Gus? Harus dari Surabaya? Gresik. Dari Gresik. Oke. Jadi kita beli bahan dari Gresik, terus kemudian kita kerjakan sehingga menjadi barang yang sudah siap untuk diedarkan. Kalau untuk mesin produksi memang sudah menjadi satu dengan laboratorium SMK Busana ya, Gus ya? Ya, kita ada, jadi koperasi ini memiliki banyak usaha kan. Meskipun skalanya masih kecil tapi sudah variatif. Salah satunya kita punya 1 unit usaha konveksi. Di bawah manajemen koperasi. Di bawah manajemen koperasi ada unit konveksi. Ada unit konveksi. Buat apa saja, Gus? Semua tentang pakaian itu kita produksi. Diawali dari untuk memenuhi kebutuhan santri kita, terus mengembang, kemudian kita melayani teman-teman pesantren, sehingga mayoritas di Trenggalek itu teman-teman pesantren itu pesannya ke Hidayatullah ya. Luar biasa. Gus, saya penasaran ya. Tadi disebutkan bahwa walaupun kecil tapi banyak usaha yang sudah digeluti oleh pesantren Hidayatullah. Tadi saya lihat ada car wash, cuci mobil. Sekarang ada songkok, ada air minum. Ada apa lagi, Gus, yang mungkin belum terungkap? Kita ada pengembangan jadi retail juga, kemudian catering brand kita Haya Catering Service. Waduh, luar biasa ini. Itu juga simple, jadi inspirasinya karena di pesantren tentu menjadi tempat ngumpulnya banyak orang. Bentar-bentar ada kegiatan ya. Akhirnya kita berawal dari itu karena minimal kebutuhan pesantren pasti. Ya. Akhirnya terus lama-lama dilirik sama
kelompok-kelompok masyarakat di sekitar, termasuk ke instansi itu kemudian melirik, akhirnya ya mereka Pesannya ke sini. pesannya ke kita, layanan catering, ada acara hajat, ada acara Iya, apa. iya. Saya tertarik ke kopiahnya nih Gus ya, karena memang betul yang Gus Yusuf tadi sampaikan. Domain Songkok itu kan di pesisir utara ya. Nah, kalau yang di selatan sini ini kan domainnya biasanya sih bukan urusan Songkok ya, urusannya pertanian, hasil-hasil bumi dan seterusnya. Nah, ini ketika sudah bisa diproduksi oleh santri Hidayatullah, lantas pemasarannya ke mana saja ini Gus Songkok kita ini, Songkok Pondok Haya ini? Dalam mengembangkan bisnis kita prinsip dasarnya itu berfokus pada apapun yang di situ berkorelasi dengan kebutuhan santri. Hal-hal yang dibutuhkan santri itu mencoba kita bangun, kita produksi. Oke. Salah satunya kopiah. Termasuk kita juga lagi mengembangkan kerudung buat Santri putri. sehingga kita kepengen bagaimana usaha pesantren itu besar berkorelasi dengan berkembangnya pesantren juga. Oke. Karena kalau sekarang di Trenggalek orang melihat Songkok kan tentu dia akan ingat Hidayatullah gitu. Ingat Songkok, ingat Hidayatullah ya. Itu yang kita inginkan sehingga saling terkait. Saling terkait, kita tidak ingin usahanya kita besar tapi pesantrennya justru malah semakin kecil. Ini dijual berapa Gus? Satu Songkok ini? Variatif ya. Jadi kalau yang ini 25.000, 25.000, ada yang tanpa kertas itu sampai 50.000. 50.000 ya. Saya kira harga itu sudah harga umum Gus, harga wajar yang di mana-mana santri ya belinya kisaran harga 25.000. Ya, biasanya santri-santri pesantren ya yang angka itu. Yang 25.000 sudah AC begini Gus? Semuanya AC. Semuanya AC. Semuanya AC. Iya, ya. Jadi ini double AC ya. Dan saya kira harga 25.000 ini adalah harga yang wajar Gus, dan sudah banyak di kisaran santri ya dengan harga segitu. Iya. Nah, apakah pemasarannya sudah online ataukah hanya offline Gus? Tapi itu ditahan dulu, jangan dijawab dulu Gus, karena kita akan saksikan yang satu ini. Baik pemirsa dan sobat Opop dimanapun Anda berada, Pondok Pesantren Hidayatullah tanpa disangka ternyata sudah memiliki begitu banyak varian-varian produk, mulai dari songkok, air minum, dan catering segala macam ternyata sudah ada di pondok pesantren ini. Tentunya kita ingin menggali lebih dalam rahasia kesuksesan pondok ini dalam bidang kewirausahaan. Namun jangan kemana-mana, saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik pemirsa dan Sobat Opop dimanapun Anda berada, kita masih di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Kita masih berada di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Trenggalek, bersama pengasuh Bapak Kiai Haji Maksum dan juga Ketua Koperasi Pondok Pesantren, Gus Yusuf Al-Hamdani. Kita ke Gus Yusuf. Gus, tadi disampaikan bahwa begitu banyak pengembangan kewirausahaan yang ada di pesantren. Saya ingin ke depan pesantren ini soal pengembangan bisnisnya diharapkan mau seperti apa, Gus? Kami menyiapkan tahapan-tahapan untuk pengembangan. Tentu pijakannya bagaimana semua usaha kita melibatkan banyak orang. Itu yang ingin kita bangun. Padat karya ya? Iya, padat karya. Sehingga bagaimana santri yang sepulang dari sini itu juga terus bersinergi dengan pesantren, dengan usaha pesantren, sehingga mereka akan terus bisa bersama-sama dalam membesarkan usaha pesantren dan juga untuk membangun kemandirian santri itu. Itu yang ingin kita harapkan, sehingga semua lini usaha kita itu
tidak lepas dari peran para santri baik yang masih di pesantren maupun sudah jadi alumni. Oke, Gus, untuk pemirsa ini yang ingin membeli songkok Pondok Haya, ini caranya gimana, Gus? Ya karena kita pengembangannya belum begitu meluas. Untuk awal-awal kita ya korelasinya hubungannya ini sama pesantren-pesantren. Jadi di beberapa pesantren yang sudah punya semacam toko itu juga mereka kita disuplai dari Hidayatullah ya. Oke. Suplai, ada juga dari yang dikembangkan oleh santri-santri kita yang lagi belajar di SMK jurusan pemasaran. Dia punya kontribusi yang besar terhadap pengembangan ini karena sejalan dengan apa yang menjadi konsentrasi dia. Betul. Gitu. Dan itu yang menjadi pikiran saya, Gus, bagaimana pemberdayaan santri yang notabene adalah siswa SMK jurusan pemasaran ya, Gus ya. Ini kan bukan teori lagi. Ini kan langsung aplikasi. Nah, ini gimana, Gus, cara menginline-kan antara teori dan praktek di pondok ini, Gus? Jadi kita sebenarnya sederhana karena kita ingin sekali santri itu pulang kan dia sudah punya bekal praktek bukan bekal teori kan gitu. Sehingga dia masuk di pesantren kita utamanya yang santri-santri yang tidak di asrama itu langsung kita beri semacam tugas beban untuk langsung melakukan praktek-praktek pemasaran itu. Jadi dia belajar itu ketika pulang dia membawa produk, dia besok masuk juga kemudian membawa hitung-hitungan hasilnya kan gitu. Betul. Jadi terus seperti itu dia kembangkan di teman-temannya, tetangganya, baru seperti itu. Anak-anak milenial itu kan sudah sadar media sosial, Gus. Iya. Dan bagi santri yang tidak mukim, santri kalong, mereka biasanya di rumah bisa memanfaatkan IT-nya, gadgetnya. Betul. Itu sudah dilakukan belum, Gus? Hanya untuk yang santri tidak mukim, karena kita ada semacam peraturan-peraturan untuk santri di asrama kan gitu. Itu hampir semua pondok begitu, Gus. Jadi untuk santri yang tidak mukim malah kita juga ada program memfasilitasi santri yang tidak mukim itu fasilitas handphone. Handphone dari kita, mereka punya potensi penjualan yang bagus kita fasilitasi. Baik, gitu. Baik. Ya, saya ingin geser ke Kiai, Gus. Kiai, ketika Gus Yusuf tadi menceritakan begitu banyak upaya-upaya wirausaha yang dilakukan oleh pondok, ini kan tentu rahasianya saya pikir salah satunya dukungan dari pengasuh. Betapapun usaha yang dilakukan oleh Gus Yusuf tanpa restu pengasuh, saya kira itu akan terjadi sebuah hambatan. Nah, kira-kira pola yang dikembangkan oleh pengasuh untuk mendorong kegiatan kewirausahaan di pesantren seperti apa, Kiai? Dari dorongan dari saya, cita-cita saya dari situ Pak ya, cita-cita saya pesantren itu jangan kebutuhannya itu kan kedua, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Keluar dari pesantren kan sudah dewasa, pertama harus bisa hidup mandiri, kebutuhan dunia harus bisa cukup dan mulia, akhiratnya besok mudah-mudahan masuk surga. Amin. Sudah santri nanti bisa bergerak dengan yang baik menjadi contoh di masyarakat, sehingga santri itu membuat yang terbaik kepada masyarakat, lingkungan, tidak pandang bulu kepada siapa saja, sehingga bisa ngayomi dan memberi jalan keluar untuk ekonomi masyarakat. Hanya diulang ngaji toh, nanti ekonomi akan melarat. Bisa juga sudah fakir, bisa juga menjadi kafir. Ini yang saya sangat khawatir. Untuk itu harus koperasi harus kita besarkan. Nah, untuk pengembangan inilah kita pengurus koperasi, saya dorong terus untuk menggerakkan koperasi ini dan juga berkembang untuk yang lain-lain juga masih ada. Seperti itu. Baik, Kiai, dan tentunya Kiai terus mendorong generasi-generasi setelah Kiai untuk mengembangkan kewirausahaan. Apakah memang ada target, Kiai, yang ingin Kiai capai di masa yang akan datang terkait dengan kewirausahaan di pesantren ini? Karena OPOP Jawa Timur, Kiai, ini pesan sponsor dari Ibu Gubernur, ingin sinergikan antara potensi santri
koperasi pondok pesantren dan juga alumninya. Ini kalau pendapat Kiai terhadap sinergi 3 komponen ini seperti apa, Kiai? Ya, itu sangat setuju dan saya respon lebih baik dan itu yang saya harapkan. Karena apa? Semua usaha kan pasti ada target. Sampai di mana tujuan kita? Angan-angan kita itu harus tercapai. Karena apa? Allah akan menentukan nasibmu bila mana kamu berusaha. Tidak mau berusaha kan tidak akan tercapai. Walaupun Allah sudah menentukan ya seperti itu. Baik Kiai, tentunya ini menjadi semangat spirit bagi para santri dan alumninya Kiai untuk bagaimana terus mengupgrade kemampuannya dalam bidang wirausaha. Saya kembali ke Gus Yusuf. Gus, kalau saya bertanya mitos atau fakta, pengusaha itu adalah keturunan. Jawabannya mitos atau fakta, Gus? Ya, kalau saya melihat di situ Langsung saja Gus. kayaknya Mitos. Faktanya gimana Gus? Faktanya tergantung sama tekad. Baik, yang kedua Gus, mitos atau fakta? Pengusaha itu butuh modal berupa uang. Yang utama itu, mitos atau fakta? Kayaknya itu mitos juga. Faktanya gimana Gus? Faktanya kalau uang itu datang, modal datang dalam situasi yang belum pas, itu juga uangnya akan habis. Baik, Gus, mitos atau fakta? Pengusaha itu butuh bakat dan minat. Bakat dan minat saya kira perlu digali karena pada prinsipnya semua orang punya bakat minat. Ya, tugas kita kayak koperasi pesantren, kayak pesantren ini ikut menggali, bukan menggali itu. Baik, pernah nggak Gus ketemu sama santri yang kemudian dia mengeluh, Gus saya nggak bisa, Gus saya nggak mampu, Gus saya nggak bakat menjadi pengusaha. Pernah seperti itu Gus? Sangat sering. Sangat sering. Dan apa yang Gus lakukan untuk merubah mindset mereka agar mental block ini terbuka untuk para santri? Mereka terus kita dorong untuk menggali kemampuan dia karena pada prinsipnya semua punya potensi. Nah, ketika di pondok potensi-potensi itu bisa kita arahkan kepada satu titik yang sejalan dengan orientasi dan visi misi pesantren, visi misi koperasi kita. Itu persoalan nanti produk itu bisa bervariatif, bisa juga di pesantren kita ajari untuk bikin songkok, tapi di rumah dia kemudian konsentrasi pertanian. Tapi bahwa mindset wirausahanya sudah terbangun kan gitu. Betul Gus, dan itu yang diharapkan memang merubah mindset. Dan ketika ini menjadi sebuah gerakan bersama, apa yang menjadi komitmen bersama Gus antara Dzurriyyah, pengasuh Dzurriyyah, kemudian ustadz-ustadzah dan beserta komponen masyarakat termasuk alumni dan juga wali santri Gus. Apakah ada komitmen yang sama untuk menuju mengantarkan pesantren ini menjadi pesantren wirausaha Gus? Iya, saya kira sejalan dengan yang sudah dicanangkan pengasuh juga. Jadi di SMK kita pengasuh itu meletakkan prinsip dasar itu 3 pilar unggulan, akhlak, Al-Quran, dan wirausaha. Akhlak, Al-Quran, dan wirausaha. Jadi istilah kita AAW. Lah itu menjadi dasar dalil kita untuk mengembangkan komponen kita. Dan itu yang kita tanamkan kepada para santri, wali santri kan seperti itu. Baik, menarik sekali nih Gus. AAW, akhlak, akidah, akhlak Al-Quran dan wirausaha. Ini sebuah tagline yang keren ini Gus. Baik, pemirsa dan sobat Opop dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita dengan Gus Yusuf Al-Hamdani, Ketua Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah di Trenggalek ini. Dan ternyata terungkap bahwa ada tagline AAW, Al-Quran, akhlak dan wirausaha. Dan setelah ini pemirsa, kita akan kedatangan tamu seorang alumni pesantren Hidayatullah Trenggalek untuk bersama-sama kita berbincang terkait dengan pengembangan wirausaha di pondok pesantren ini. Jangan kemana-mana, masih di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.
Ya, masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana janji saya tadi di segmen ini telah hadir Bapak Edi Mursidan. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Hidayatullah di Trenggalek ini yang sudah sukses menjalankan bisnisnya, dan kesuksesan tersebut tidak hanya untuk beliau saja tetapi juga untuk adik-adik dan kolega-koleganya sesama alumni Pondok Pesantren. Kita sapa Mas Edi. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Mas? Alhamdulillah. Jenengan alumni tahun 1998, betul ya? Betul. Dan kala itu di pesantren ini belum ada SMA ya? Belum. Jadi Mas Edi ini waktu itu nyantri saja? Nyantri ya. Oke, dan setelah lulus kemudian melanjutkan di sektor pertanian ya? Ya. Boleh diceritakan tuh Mas, gimana? Ya, awal mulanya kan memang di daerah sini itu kalau mata pencarian kan rata-rata memang harus bertani. Petani ya? Tapi memang banyak juga ya kendalanya itu untuk bertani itu. Terutama memang ilmunya waktu itu masih jarang, YouTube saja belum ada, jadi kita nggak bisa untuk mencari referensi dari mana itu belum bisa. Artinya kita harus menggali sendiri. Terus berawal dari situ ya memang awalnya cuma bercocok tanam biasa, hasilnya kurang bagus. Kemudian sampai ke menikah juga belum punya pekerjaan, terus akhirnya juga bertani juga, masih bertani juga. Bertani itu pun juga belum bisa mencukupi ya, karena memang kita bertani itu belum ada ilmunya waktu itu. Baik. Nah, setelah seperti itu ya kami karena merasa santri itu, terus ada guru kami yang mengajak guru bagaimana ini memang yang sudah diaturkan itu kalau kita itu santrinya itu fakir, memang itu dekat ke kekafiran seperti itu. Dan itu bahaya. Memang ya kita rasakan benar. Jadi apa yang dikhawatirkan dari pengasuh dari Guse juga itu memang kita rasakan. Gitu itu ya. Kita rasakan itu sampai pada 2008. Menginjak 2008 10 itu, tahun ya 10 sejak tahun baru lulus. kita itu bisa berpikir, oh ternyata kita itu kalau bertani hanya sendiri, terus kita mengelola lahan cuma sendiri. Padahal kan rata-rata dari waris santri itu punya lahan sebetulnya. Rata-rata. Dan hampir keseluruhan itu punya lahan. Akan tetapi cara mengelola terus sistemnya gimana itu kan hanya asalan juga. Tanamannya juga hanya tanaman tahunan, paling ada yang 6 bulan atau 3 bulanan itu kalau musim penghujan, tanam jagung, cuma seperti itu saja. Iya. Ya, setelah seperti itu kita gali, saya ya ngobrol, aku ke Gusi minta solusi bagaimana. Terus pokoknya semakin kita mendekat itu kan banyak ilmu akhirnya. Ya memang mulai waktu nyantri kita mencari ilmu itu, tapi di sini kita kan ada kendala soal ekonomi. Kita mendekatnya itu untuk mencari solusi ekonomi ya. Jadi, dan menarik ya Mas Edi ya, ketika Mas Edi cerita bahwa untuk menggarap lahan pertanian ternyata keberhasilan itu dari kebersamaan. Iya, dan kebersamaan itu yang unik dari sama alumni ya. Iya. Ini gimana cerita awalnya itu? Jadi awal mulanya seperti ini. Ketika kita kan kalau sudah namanya alumni itu kan ya awal mulanya juga sudah kenal ya, terus tahu karakter masing-masing. Kemudian satu kita ajak, ya memang mencari dua kemarin itu ya sesama alumni dua saja kami pribadi itu memang ada kesulitan awalnya itu. Setelah kemudian kami ajak ke Gusnya, kemudian dikasih pencerahan juga, akhirnya bisa jalan. Terus akhirnya tumbuh pemikiran-pemikiran. Karena ada kendala ini berarti kita harus menyikapinya kayak apa, seperti itu. Awal mulanya seperti itu. Jadi akhirnya kita itu dapat pemikiran, oh kendala yang pertama ternyata pupuk, kemudian cara mengolah lahan seperti itu, terus apa yang akan ditanam. Dan itu Mas Edi kemudian menyiapkan pupuknya, menyiapkan sistemnya, mengajari sesama alumni pesantrennya sehingga mereka mampu menghasilkan produk-produk olahan hasil pertanian yang lebih baik lagi begitu. Iya, betul. Nah, saya juga ingin cerita ya dari Mas Edi ini yang mampu mengikatkan sesama alumni pada satu
bidang garapan yang sama. Ini kan tidak mudah ya. Iya. Rata-rata alumni itu kan egonya ada. Wah ini kan saya ingin jadi ini, ngapain kamu ngajak-ngajak saya Iya. gitu kan. Nah itu ada hambatan yang cukup berarti ketika mengumpulkan sesama alumni untuk bekerja di sektor yang sama, Gus, Mas Edi. Memang ada hambatannya. Jadi memang ada beberapa tempat yang dengan tanyakan ini memang kami alami seperti itu. Artinya waktu saya presentasi ke teman gitu, ya gini-gini, aku lo ndak nani dan sebagainya gitu memang jawabannya. Tapi akhirnya kita monitori, kita fasilitasi. Jadi yang mengerjakan memang bukan orang tersebut, memang. Jadi teman-teman kita yang sudah jalan itu yang mengerjakan. Kemudian setelah mengerjakan kelihatan semakin bagus, ada hasilnya. Akhirnya beliau tersebut juga akhirnya ikut walaupun kan memang ya belum tentu seperti kami sendiri pribadi terus turun tani itu sekarang sudah tidak soalnya. Maaf ya, Sudah jadi juragan ya. Bukan seperti Iya. Amin. Nah itu apa Mas Edi sekarang yang dikembangkan oleh Mas Edi, tanaman apa Jadi, saja? Gini, kita itu mengikut pasar, jadi mengikut pasar pertanian itu apa yang sedang Lagi tren ya. tren dan sebagainya itu kita ikuti terus. Kalau sekarang? Kalau sekarang porang, Porang ya. kapulaga, kemudian jahe merah itu memang kita kejar, alpukat itu Oh juga. ya. Jahe merah ini sedang digandrungi orang ya di masa pandemi kan orang minum jahe merah untuk stamina. Iya, betul. Baik, saya ingin geser ke Kiai lagi. Yai, ini kan konkret Kiai. Santri Kiai, alumni pesantren Hidayatullah yang sudah berhasil dan keberhasilan tidak dimiliki sendiri, ngajak kawan-kawannya. Ini memang waktu itu Kiai pesannya apa kepada beliau ini sehingga seperti ini sekarang Kiai? Ya karena saya pertama itu justru orang tani biasa, dan tentang pertanian itu berkait untuk hidup semua manusia itu pasti makan dari hasil pertanian, tidak bisa kita tinggalkan, dan juga pertanian itu menghasilkan yang sangat mudah diambil halalnya dari situ. Untuk itu santri alumni seperti Mas Edi ini juga saya tekankan untuk mengolah sampai berhasil, sampai sukses, dan kesuksesan ini jangan dimiliki sendiri, untuk santri dan masyarakat sekitar tidak pandang seperti itu. Jadi jangan sampai hambatan-hambatan ketika dia berjalan itu pasti ada hambatan, jangan sampai mundur. Biasa kita usaha ada hambatan itu sudah biasa. Yang menarik ya tadi Mas Edi cerita bahwa ketika mengalami hambatan bahasa Jawanya mentok. Iya. Kembali kepada Kiai dan Kiai mendampingi. Apa memang seperti itu Kiai? Iya seperti itu sudah pasti. Kita usaha pasti ada pentokan, tapi jangan mentok di situ. Bila mentok kita harus menggok dari jalan. Tidak bisa menggok, harus mendapat terowongan ke situ. Harus kita tembus terus. Karena di dunia yang penting kita masih diberi kesempatan, beri kesehatan, pasti bisa menuju apa yang dituju. Inilah keunikan dan kebesaran jiwa seorang kiai, di mana tidak ada mantan murid, tidak ada mantan santri. ya. Maka ketika santri masih sudah di luar pesantren, ada hambatan pun kembali kepada kiainya. Iya. Karena gini, santri-santri di sini tidak boleh pamit. Boyong itu tidak boleh. Tidak ada istilah boyong, Kiai. Tidak ada boyong. Jadi pulang dulu. Pulang dulu. Iya. Pindah kamar seperti itu. Ya. Tidak ada santri boyong itu tidak ada. Jadi tetap menjadi keluarga. Baik. Ini sesuatu yang mengharukan dan tentunya ini menjadi inspirasi ya bagi pesantren di Jawa Timur. Berkaitan dengan pesantren di Jawa Timur, Kiai. Ini kan yang menyaksikan kan seluruh santri dan pesantren di Jawa Timur. Saya ingin Kiai memberikan satu pesan gitu kepada santri-santri semuanya untuk menghadapi hidup kenyataan yang demikian ini seperti apa pesan Kiai? Itu pendapat saya, akan pesan ya kemampuan saya. Itu untuk warga negara Indonesia itu harus kita kukuh cinta tanah air, kubul waton Minal iman. dan harus semangat untuk membangun nusa, bangsa, agama dan negara kita ini. Yang kedua tentang pondok pesantren ini harus kita kembangkan terus, karena apa, pendidikan yang tertua di Indonesia khususnya adalah pondok pesantren. Dan pondok pesantren ini sudah tidak ketinggalan untuk perkembangan pendidikan di Nusantara Indonesia ini. Dan jagalah negara kita ini.
dari pesantren. Semangatlah, jiwa, raga, bahkan nyawa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Kiai atas waktunya, Bapak Kiai Haji Maksum dan juga Mas Edi Mursidan. Terima kasih waktunya dan testimoninya yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semuanya Kiai untuk mengangkat harkat dan martabat santri dan alumni pesantren di Jawa Timur pada khususnya. Baik, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, Kiai berpesan kepada kita untuk selalu cinta tanah air dan menyadari bahwa pendidikan tertua di Nusantara adalah pendidikan di pondok pesantren. Oleh karenanya, melalui OPOP, One Pesantren, One Product, kita ingin menyadarkan kepada insan pesantren, baik santri, alumni, maupun masyarakat umum, bahwa di pesantren kita tidak hanya belajar agama, pengkaderan ulama, tetapi di pesantren kita juga belajar wirausaha, agar nantinya kita bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya Muhammad Ghafirin, mohon pamit undur diri. Tetap semangat bangkitkan ekonomi di masa pandemi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPOP, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.